ayam, minum es. Semoga yang menjawab salam menjadi orang yang berkah dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al-hadis. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan yang mulia dan baik ini, izinkan Al-Fakir untuk memberikan sebuah kultum dengan tema hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yaitu ada 9 perkara. Yang pertama ialah memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang anggota badan kita. Apa saja? Yang pertama ialah lubang mulut. Yaitu jangan sampai sesuatu tersebut tertelan ke dalam mulut kita. Kalau sudah tertelan, maka batallah puasanya. Tapi kalau masih ada di dalam mulut kita, tidak membatalkan puasa. Yang penting kita keluarkan. Misalnya contoh, kita hendak berwudu sebelum sholat duhur di bulan puasa. Di dalam berwudu disunahkan untuk kita berkumur-kumur. Nah, di saat kita berkumur-kumur tidak membatalkan puasa kita. Dengan syarat air kumuran tersebut harus sempurna kita keluarkan dari mulut kita. Maka tidak batallah puasanya. Lalu bagaimana kalau kita menelan ludah kita? Apakah batal puasanya? Oh, tidak. Namun dengan syarat atau ketentuan. Yang pertama yaitu ludah kita sendiri. Yang kedua, ludahnya masih ada di dalam mulut kita. Yang ketiga, ludahnya asli, belum tercampur oleh yang lain, seperti kopi atau sirup dan lain sebagainya. Maka tidak membatalkan puasa. Kemudian lubang yang kedua adalah lubang hidung, yaitu batasannya hanya di lubang bagian depan saja, tidak sampai ke dalam. Kemudian yang ketiga ialah lubang telinga, hanya di bagian luar saja, tidak sampai ke dalam. Kalau ke dalam maka batal puasa kita. Kemudian yang keempat adalah lubang kemaluan dan lubang dubur.
Maka kalau sesuatu itu masuk sampai ke dalam, bagian dalam, maka batallah puasa kita. Maka kita harus jaga dengan baik-baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa ialah muntah. Muntah dengan disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Misalnya, kita hendak ingin mudik, pulang kampung, ke kampung halaman kita, di perjalanan di dalam mobil, kita muntah. Nah itu muntahnya, muntah tidak disengaja. Maka muntah seperti itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga ialah berhubungan atau bersenggama. Walaupun berhubungan tersebut tidak mengeluarkan air mani, maka dihukumi membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang keempat ialah mengeluarkan mani dengan disengaja. Maka hal ini membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, tidak batal puasanya. Misalnya anak-anak yang sedang masuk usia balik, dia bermimpi di siang hari di bulan puasa mengeluarkan mani, tiba-tiba sarungnya basah. Nah, keluar mani model seperti ini tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Lalu yang kelima ialah haid. Yang keenam ialah nifas. Yang ketujuh ialah wiladah atau melahirkan. Nah, 3 hal tersebut kalau terjadi maka akan membatalkan puasa. Ini khusus pada masalah perempuan. Kemudian yang kedelapan yang dapat membatalkan puasa ialah hilangnya akal. Hilangnya akal itu ada 3 bagian. Pertama ialah gila. Walaupun gilanya itu hanya sebentar, sejenak, maka batallah puasanya. Kemudian hilang akal yang bagian kedua ialah pingsan. Nah, pingsan ini misalnya seorang pingsan dari habis sahur sampai menjelang mau maghrib buka puasa, dia pingsan belum terbangun. Nah, ini batal puasanya karena dia pingsannya penuh full. Tapi kalau orang pingsannya hanya sejenak, misalnya dia pingsan di subuh hari, kemudian terbangun di waktu duhur, kemudian dia kemudian dia pingsan kembali. Nah, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia sempat sadar, sempat terbangun, maka tidaklah batal puasa orang tersebut. Kemudian yang bagian ketiga ialah tidur. Nah, tidur juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir yang dapat membatalkan puasa ialah murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Mungkin dia murtad qauli, ya, seperti dia merendahkan agama Islam, menghina Al-Quranul Karim, tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir utusan Allah. Ataupun murtad secara amal, perbuatan, ya, mungkin dia menghancurkan, merobek Al-Quran, atau dia berbuat yang tidak senonoh keluar dari syariat Islam atau musyrik, maka ini murtad, maka orang tersebut digolongkan daripada 9 perkara tadi, yaitu dapat membatalkan ibadah puasanya. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.